Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kesha Julieta Chandra dengan NIM 2504354 dengan dosen pengampu Bapak Zul Afdal. Saya akan membahas tentang ekonomi dan perdagangan internasional. Pengertian ekonomi internasional menurut Oxley Summary ada dua, yaitu dari segi ilmiah yang adalah bagian atau cabang dari ilmu ekonomi yang diterapkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi antar negara atau antar bangsa. Sedangkan dari segi praktisnya, ekonomi internasional adalah meliputi seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan antar bangsa, negara maupun antar orang-orang perorangan dari negara yang satu dengan negara lainnya. Hubungan ekonomi internasional. Hubungan ekonomi internasional dapat berupa perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan, serta kerjasama internasional. Oleh sebab itu, ekonomi internasional lebih luas pengertiannya apabila dibandingkan dengan perdagangan internasional yang hanya menyangkut pertukaran barang dan jasa. Pelaku yang mengadakan hubungan internasional yaitu swasta, pemerintah, maupun organisasi internasional. Ekonomi internasional berbeda dengan ekonomi interregional atau antar daerah dalam satu negara. Ekonomi internasional menyangkut hubungan antar beberapa negara di mana mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal relatif lebih sukar. Sistem keuangan, perbankan, bahasa, kebudayaan, serta politik yang berbeda. Faktor-faktor produksi yang dimiliki berbeda sehingga dapat menimbulkan perbedaan harga barang yang dihasilkan. Ekonomi internasional juga membahas akibat saling ketergantungan antar negara dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Ini lingkup dari mikro, misalnya menyangkut masalah jual beli secara internasional atau ekspor impor. Kegiatan jual beli tersebut melahirkan perdagangan internasional. Perdagangan internasional tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi yang merupakan salah satu bahasan dalam analisa ekonomi mikro. Sedangkan dalam analisa ekonomi makro, yaitu masing-masing pasar saling berhubungan satu dengan lain yang dapat mempengaruhi pendapatan dan kesempatan kerja. Ekonomi internasional memiliki beberapa teori. Yang pertama, ada teori murni perdagangan internasional atau the pure theory of international trade. Teori ini membahas dasar terjadinya perdagangan barang dan jasa antar negara serta keuntungan-keuntungan dalam perdagangan. Yang kedua, ada teori kebijakan perdagangan atau the theory of commercial policy. Teori ini mempelajari alasan dan akibat timbulnya pembatasan-pembatasan terhadap arus bebas atau liberalisasi perdagangan. Lalu yang ketiga ada neraca pembayaran atau the balance of payment. Neraca pembayaran mencatat pembayaran agregat atau total kepada negara lain dan penerima agregat dari negara lain di dunia. Hal ini mengenai pertukaran kurs satu negara atau nilai tukar valuta asing dengan negara lain. Selanjutnya, ada penyesuaian dalam neraca pembayaran atau adjustment in the balance of payment. Teori ini membahas mekanisme penyesuaian terhadap keseimbangan neraca dan pembayaran di bawah sistem moneter internasional yang berbeda. Pentingnya studi ekonomi internasional. Pentingnya studi ekonomi internasional pada saat ini karena adanya pengaruh globalisasi ekonomi dunia. Pengaruh globalisasi ekonomi dunia ini ditandai dengan keterbukaan pasar atau liberalisasi pasar dan arus uang dan transfer teknologi, ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap dunia luar.
Jadi, beberapa pengetahuan dalam ekonomi internasional sangat diperlukan untuk memahami apa yang sedang terjadi di dunia saat ini dan untuk menjadi konsumen, warga, dan pemegang hak pilih yang terdidik dan cerdas. Tujuan ekonomi internasional. Tujuan ekonomi internasional adalah untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi masyarakat pada suatu negara. Tujuan itu dapat dicapai dengan mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, investasi, perkreditan, pengangkutan, pengasuransian, diplomasi, dan lain-lain. Penyelenggaraan perdagangan internasional berbeda dengan perdagangan dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan negara dalam hukum, peraturan jual beli, uang, peraturan bea, perbedaan bangsa dan daerah menyebabkan perbedaan dalam kebiasaan, adat istiadat, kesukaan, musim, dan kondisi pasar, dan perbedaan yang disebabkan oleh keadaan politik, sosial, ekonomi, dan kultural. Selanjutnya kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Perdagangan berasal dari kata dagang yang menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti kegiatan menjual dan membeli. Perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, guna untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Kenapa perdagangan internasional itu terjadi? Perdagangan internasional terjadi karena adanya manfaat yang diperoleh kedua negara dari perbedaan permintaan dan penawaran produk dari masing-masing negara. Perbedaan permintaan dan penawaran ini disebabkan oleh adanya perbedaan harga, selera, dan pendapatan masyarakat. Masyarakat suatu negara dapat membeli barang yang harganya lebih rendah dan mungkin dapat menjual ke luar negeri dengan harga yang relatif lebih tinggi. Manfaat dan faktor pendorong perdagangan internasional menurut Sadono Sukirno. Manfaatnya adalah memperoleh barang yang tidak dapat diperoleh di negeri sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar, dan menambah keuntungan dan transfer teknologi modern. Sedangkan faktor pendorong perdagangan internasional menurut Sadono Sukirno adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan, dan meningkatkan pendapatan negara, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Selain faktor pendorong, terdapat juga faktor penghambat perdagangan internasional, di antaranya tidak amannya suatu negara. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing, pembayaran antar negara pun sulit dan resikonya besar. Yang keempat, kualitas sumber daya yang rendah dan perbedaan mata uang antar negara. Perdagangan internasional memiliki beberapa teori. Yang pertama ada teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Teori keunggulan mutlak dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku yang berjudul Wealth of Nations yang terbit pada tahun 1776, menyatakan bahwa negara seharusnya berspesialisasi dan mengekspor barang yang dapat diproduksi paling efisien atau lebih murah atau cepat dengan sumber daya yang sama dan mengimpor barang yang sulit diproduksi secara efisien sehingga kedua negara mendapatkan keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan bebas. Lalu yang kedua ada teori keunggulan komparatif. Menurut David Ricardo, perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain. Manfaat utama perdagangan internasional. Manfaat utama dari perdagangan internasional adalah pencapaian standar kehidupan.
Manfaat tersebut berasal dari eksploitasi efisien produksi relatif di berbagai negara. Sedangkan biaya perdagangan internasional adalah gejala awal munculnya risiko kurs dan risiko negara. Metode dan pasar telah berkembang sehingga memungkinkan perusahaan untuk menghindari risiko tersebut. Dan karena perdagangan internasional telah menjadi semakin penting, maka semakin penting pula untuk mempelajari metode dan pasar tersebut. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi adalah ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mengkaji hubungan ekonomi antar negara, mencangkup perdagangan, investasi, keuangan, dan berbagai bentuk kerjasama global. Ilmu ini membahas bagaimana perbedaan sumber daya, teknologi, kebijakan, serta kondisi sosial politik tiap negara mempengaruhi alokasi sumber daya dan arus barang jasa, serta modal. Perdagangan internasional terjadi karena perbedaan harga, selera, pendapatan, serta keunggulan absolut dan komparatif antar negara, sehingga memberi manfaat seperti spesialisasi, perluasan pasar, dan transfer teknologi. Namun, aktivitas lintas negara juga menghadapi hambatan seperti ketidakstabilan politik, perbedaan mata uang, hingga kebijakan pemerintah. Di era globalisasi, pemahaman ekonomi internasional semakin penting untuk menilai dampak keterbukaan pasar, persaingan global, dan dinamika keuangan internasional terhadap kemakmuran suatu negara. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga materi ini sangat bermanfaat buat para penonton. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.